弃大陆，从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退魂能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Dongeng Donghua, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Lembah Tianming, 2. Teras Xingchen adalah tempat para murid di Lembah Tianming untuk berlatih. Setiap murid memiliki wilayahnya masing-masing. Orang luar tidak diperbolehkan masuk dengan mudah. Begitu mereka masuk, mereka akan mengganggu para praktisi, dan tentu saja akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kekuatanmu cukup. Praktisi yang luar biasa, tentu saja tidak ada yang berani bergosip. Teras Xingchen pergi dari luar ke dalam, dan semakin kuat kekuatannya, semakin dalam. Teras Xingchen juga merupakan bangunan penting di Lembah Tianming. Xiong Yuan memperkenalkan Xiao Yan. Teras Xingchen dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan Kaisar Ming tidak berani tinggal di tengah. Biasanya, dia akan keluar setelah paling lama 1 jam. Dapat dilihat betapa menakutkannya energi di lapisan terdalam. Xiao Yan dan yang lainnya berada di lapisan terluar, tidak terpengaruh. Kakak senior Xiong Yuan, dapatkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti teknik bertarung ini. Sama seperti Xiao Yan mengikuti Xiong Yuan untuk melihat pemandangan di sekitarnya, seorang pemuda tak berdaya berjalan menuju Xiao Yan dan keduanya, mereka, datang. Dengan temperamen Xiong Yuan, tentu saja dia tidak akan menolak. Di Lembah Tianming, selama tidak ada hubungan permusuhan dengan Xiong Yuan, mereka suka mencari Xiong Yuan, dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 2, mereka yang sedikit tidak puas dengannya di masa lalu memiliki juga menjadi sedikit lebih kagum. Xiong Yuan tersenyum, mengambil gulungan itu di tangan pemuda itu, melihatnya tanpa berpikir, dan kemudian menunjukkannya kepada pemuda itu, dan dengan sabar menjelaskan poin-poin utama kepada pemuda itu. Xiao Yan memandang Xiong Yuan dan tidak bisa menahan senyum, dia sangat menyukai temperamen Xiong Yuan. Selain instruksi Xiong Yuan, Xiao Yan berjalan sendiri untuk menyaksikan pemandangan Xingchen Terrace. Hei, nak, ini wilayahku, keluar dari sini untukku, dan selangkah lebih dekat, dan aku akan mematahkan kakimu. Xiao Yan berjalan, tetapi dia tidak memperhatikan di mana dia berdiri. Seorang pemuda dengan wajah garang melihat Xiao Yan, yang melihat ke kiri dan ke kanan, berjalan ke area latihannya, dan meraung dengan marah. Nama pemuda ini adalah Wu Yong, dan dia keluar dari. Dia terkenal karena mendominasi, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Menurut perkiraannya, dia akan dapat maju ke Kaisar Dou Bintang 2 dalam beberapa menit, ratusan tahun. Xiao Yan tidak bereaksi terhadap pelecehan seperti itu, tapi sepertinya dia tidak mendengarnya. Xiao Yan tahu bahwa dia telah memasuki situs kultivasi orang lain, mengingat perkenalan Xiong Yuan barusan, dia berbalik dan hendak pergi. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pemuda yang duduk di kejauhan tiba-tiba berdiri, ekspresi cemberut di wajahnya, menatap punggung Xiao Yan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Xiao Yan perlahan berbalik saat mendengar kata-kata pemuda itu. Aura pemuda ini tidak bisa lepas dari penyelidikan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini seharusnya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, Xiao Yan diam-diam menebak dalam hatinya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi yang sama. Pria muda itu tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Xiao Yan. Di Lembah Tianming, siapa yang akan begitu tenang setelah dipanggil olehnya seperti ini? Ada pandangan aneh di sudut mulut pemuda itu, dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda berpakaian hitam di depannya yang memberinya kepercayaan diri untuk berbicara dengannya. Hei nak, kamu baru di sini, kan? Kamu masih sangat keras kepala ketika kamu masuk ke wilayahku. Dia terlihat sangat kuat. Anak yang sombong, apakah kamu memiliki keberanian untuk membahasnya? Pemuda itu menunjuk ke Tian Yi menunjuk dan berkata dengan sangat mendominasi. Xiao Yan hanyalah Kaisar Dou Bintang 1 biasa pada tahap awal, di matanya, dia seperti semut tanpa ancaman. Mendengar kata-kata pemuda itu, Xiao Yan memancarkan sedikit ketidaksenangan di matanya, tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda sombong di depannya, darah di tubuhnya mulai mendidih, berkelahi, dia tidak bertarung, sepuas hatinya untuk waktu yang lama, Xiao Yan juga ingin mencoba ki pertempurannya sendiri,
setelah puluhan tahun berkultivasi di benua itu, level apa yang dia capai, dan kekuatan seperti apa yang dia miliki di tahap tengah Wan Kaisar Bintang Dou. Hati Xiao Yan langsung memicu keinginan untuk bertarung, dan ada senyum aneh di sudut mulutnya saat dia mengangguk. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak, haha, bocah yang sombong, dia berani menjadi sangat sombong di tahap awal 1 bintang, lalu biarkan kamu melihat apa kekuatan kaisar yang bertarung dengan 1 bintang di tahap tengah. Xiao Yan tersenyum, mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata dengan ragu, tapi, sepertinya dikatakan bahwa pertempuran dilarang di tempat ini, kan? Tidak bisa dilakukan di sini, bisakah dikatakan tidak bisa lebih baik dari bidang uji? Pemuda itu melirik Xiao Yan, ikut denganku jika ada sesuatu. Sosok itu langsung tersapu. Xiao Yan secara alami tidak mau ketinggalan, dan mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh api aneh Xiao Yan sebanding dengan Jenderal Dodi. Dalam sekejap, Xiao Yan menyusul pemuda itu, ekspresi terkejut melintas di mata pemuda itu, dan wajahnya menjadi dingin dan terbang dengan cepat. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pemuda itu, dia masih tidak tahu bagaimana menuju ke arena ujian. Melihat Xiao Yan dalam posisi yang kurang menguntungkan, wajah pemuda itu memancarkan sedikit kebanggaan, jika dia ingin tahu bahwa Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bangga. Sebuah bidang kompetisi besar muncul di depan mata Xiao Yan. Kedua belah pihak mendarat dan segera mendaftar. Keduanya datang ke tengah lapangan kompetisi, dan pertempuran akan pecah. Panggilan, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 9 Lembah Tianming 3. Paksaan datang luar biasa, membuat udara di sekitarnya tampak terkuras, membuatnya sulit bernapas, seringai melintas di wajah pemuda itu, dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu ingin aku membiarkanmu? Jangan berpura-pura menjadi laki-laki, berpura-pura disambar petir." Menghadapi cibiran pemuda itu, Xiao Yan berkata lembut, membuat pemuda itu sedikit malu, dan jejak kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu sendiri mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Pemuda itu juga sedikit marah dengan apa yang dikatakan Xiao Yan tentang roh jahat. Setelah bimbingan Xiong Yuan, dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak lagi di sisinya, tetapi napas Xiao Yan tentu saja tidak bisa lepas dari kejaran Xiong Yuan. "Bagaimana kamu pergi ke tempat kompetisi? Aku khawatir itu bukan hal yang baik." Xiong Yuan Sheng takut akan kecelakaan Xiao Yan, dan buru-buru terbang ke arah tempat kompetisi. Tubuh Kaisar Yan, Xiao Yan berteriak keras, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak menjadi raksasa, dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat cukup aneh. Wu Yong tidak ketinggalan, dia melepaskan tubuhnya dari Dodi, memberikan sedikit sapuan, dan telapak tangannya yang besar bersiul dengan suara angin yang pecah. Xiao Yan menyaksikan telapak tangan besar itu bersiul dan tidak menghindar, tetapi langsung meninjunya. Ledakan. Dengan suara teredam, udara di sekitarnya segera membawa semacam kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dua sosok besar itu mundur beberapa langkah. Xiao Yan tersenyum di sudut mulutnya. Mustahil. Wu Yong tampak terkejut. Bagaimana mungkin Wu Yong tidak terkejut? Xiao Yan hanya di tahap awal Dou di bintang 1, dan dia benar-benar bisa menghadapi kekuatan tahap menengahnya secara langsung. Rata-rata bintang 1 Dou Emperor Mid-Stage bukanlah lawannya, belum lagi pria yang penuh api di depannya ini hanyalah bintang 1 Dou Emperor tahap awal. Melihat Xiao Yan dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya, Wu Yong tidak bisa menahan perasaan sedikit ngeri. Telapak tangan keberuntungan surga besar. Xiao Yan berteriak keras, telapak tangannya langsung membengkak beberapa kali, naga api mengembun di telapak tangannya, dan telapak tangan besar dilemparkan ke arah Wu Yong dengan ganas. Wajah Wu Yong sedikit berubah, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat yang sama dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Kaisar Swift Spear." Bayangan tombak besar tiba-tiba melintas, dua energi bertabrakan, Great Fortune Palm Xiao Yan langsung runtuh, wajah Wu Yong tiba-tiba dibanjiri kebanggaan, setelah mematahkan serangan Xiao Yan, dia langsung melambaikan tombak di tangannya ke Xiao Yan. Tiba-tiba, seorang penguasa besar berwarna-warni muncul di depan Xiao Yan. Ding! Dengan suara benturan yang renyah, sosok Wu Yong tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah, dan dia menatap dingin ke senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan. Berhenti. Teriakan keras terdengar di belakang mereka berdua, dan tubuh Wu Yong tidak bisa menahan gemetar, itu adalah suara Xiong Yuan. "Wu Yong? Apa yang kamu lakukan? Hentikan aku segera." Wajah Xiong Yuan sangat jelek. Jika Xiao Yan memiliki kesalahan, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Kaisar Ming. Melihat kemarahan di wajah Xiong Yuan, Wu Yong segera menundukkan kepalanya, kekuatannya masih 108.000 mil jauhnya dari Xiong Yuan, jadi dia tidak berani bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, "Hehe, saudara Xiong Yuan, saudara senior ini baru saja berdiskusi dengan saya, dan dia tidak berniat menyakiti saya. Tolong jangan salahkan dia untuk saudara Xiong Yuan."
Mendengar kata-kata Xiao Yan, Wu Yong langsung tersipu sedikit, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada akhirnya memohon padanya, dan dia sudah pergi terlalu jauh saat itu. Xiao Yan, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal baik untuknya, aku tahu karakter anak ini dengan sangat baik. Xiong Yuan mendengus dingin dan berkata, lalu menatap Wu Yong, yang kepalanya terkubur rendah, dan berteriak dengan marah, Wu Yong, apakah kamu tahu bahwa dia berasal dari klan Xiao? Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.